Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat pagi untuk Ibu Novekatika Erlianti, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Minyak Atsiri. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas 2 minyak atsiri dari kayu gaharu. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu saya sendiri, Irma Halimatus Sa'dia, NPM 19011 dari UPN Veteran Jawa Timur. Ayu Suci Lestari, NPM 1903 1010083 dari UPN Veteran Jawa Timur. Saya Nurrohmah Salim, NPM 190300167 dari UPN Veteran Jawa Timur. Dan saya sendiri Novalia Rifda dari UB dengan NIM 195061100111030. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kayu gaharu. Pengertian kayu gaharu. Aquilaria malacensis atau disebut dengan agarwort atau gaharu adalah salah satu dari 23 spesies Indomalaysia dari genus Aquilaria, keluarga Timelaceae dan kelas Magnoliopsida. Pohon gaharu memiliki tinggi sepanjang 40 meter dan berdiameter 60 cm, bisa dilihat di gambar di samping. Nah, pohon gaharu ini dapat tumbuh di dataran rendah hingga dataran tinggi, dan hampir semua jenis tanah. Pohon ini memiliki permukaan yang licin, warnanya putih, kadang berlarut, dan kayunya agak keras. Taksonomi kayu gaharu. Taksonomi kayu gaharu dari kingdom Plate atau tumbuhan, divisi Spermatophyta tumbuhan biji, subdivisi Angiosperma tumbuhan biji tertutup, kelas dikotil berbiji belah dua, subkelasnya Dialipetale bebas daun bermahkota, dari ordo Mitales daun tunggal duduknya bersilang, dari famili Timeliaceae akar berserabut jala, dari genus Aquilaria. Jenis dan penyebaran kayu gaharu. Jenis dan penyebaran kayu gaharu di Indonesia ada 4. Yang pertama jenis Aquilaria malacensis di Sumatera, Aquilaria cumingiana dari Pulau Seram, dan Aquilaria filaria dari Papua. Yang keempat yaitu Aquilaria grinops dari NTT, NTB, dan Provinsi Sulawesi. Pemanfaatan kayu gaharu, di mana untuk pemanfaatan kayu gaharu ini adalah jenis tanaman yang memiliki mutu sangat baik dengan nilai ekonomi tinggi, karena kayunya ini mengandung resin yang harum. Gaharu dapat digunakan sebagai parfum dan obat tradisional untuk menghilangkan rasa sakit demam, rematik, penangkal muntah, dan asma. Gaharu telah dimanfaatkan pada pengobatan Ayurveda maupun TCM, yaitu Traditional Chinese Medication, di mana minyak atsiri yang diperoleh melalui proses distilasi akan diolah menjadi parfum, sedangkan dupanya akan dibuat berdasarkan dari sisa-sisa pengolahan dari kayu gaharu. Morfologi dari kayu gaharu, di mana morfologinya itu yang pertama ada kayunya itu berwarna putih kecoklatan, kemudian ada memiliki ciri berupa aroma yang khas karena mengandung banyaknya resin. Kemudian ada bagian dalam kayu yang memiliki penampang yang melintang yang berwarna putih. Selanjutnya yaitu pohon gaharu dapat tumbuh mencapai ketinggian 40 meter dengan diameter 40 hingga 60 cm dan memiliki daun yang lancip atau beruncing pada bagian ujungnya. Selanjutnya di sini ada penentuan kualitas dari kayu gaharu. Penentuan kualitas gaharu ini ada berdasarkan 4, yaitu yang pertama warna, kemudian yang kedua kadar resin, yang ketiga berat jenis, dan yang keempat komposisi kimia. Untuk penentuan kualitas gaharu berdasarkan warna, di sini gaharu yang memiliki kualitas yang tinggi akan memiliki warna yang lebih hitam. Semakin rendah kualitas gaharu, maka warna tersebut akan bergerak ke arah warna coklat, kekuningan, sampai warna putih. Untuk menilai warna secara kuantitatif dapat dilakukan dengan menggunakan alat kromometer. Kemudian penentuan kualitas gaharu berdasarkan berat jenis, di mana semakin tinggi kualitas gaharu yang diukur, maka semakin tinggi pula berat jenisnya. Dalam penentuan berat jenis ini, kayu gaharu yang perlu diperhatikan adalah pada saat pengukuran volume kayu gaharu. Penentuan kualitas gaharu berdasarkan kadar resin, di mana semakin tinggi kadar resin,
yang terkandung di dalamnya, maka semakin bagus kualitas dari kayu gaharu. Kemudian kualitas ini mungkin disebabkan oleh mekanisme pembentukan gaharu yang berbeda antara jenis tanaman dan jenis alami. Untuk konsentrasi nilai besaran kadar resin ini dapat dijadikan sebagai ukuran yang valid dalam menggolongkan kelas kualitas gaharu. Perbedaan tempat tumbuh dan faktor genetik ini juga menyebabkan perbedaan dalam kandungan kadar resin. Penentuan kualitas gaharu berdasarkan komposisi kimia, di mana senyawa wangi yang terdapat pada kelompok gaharu turunan senyawa sesquiterpena dan kromon pheniletil, keberadaan kandungan ini yang menyebabkan gaharu mempunyai kualitas yang tinggi. Selanjutnya yaitu komponen kimia gaharu. Terdapat beberapa senyawa yang terkandung pada pohon gaharu yaitu agarofuran, agarospirol, zinkohol, zinkohon eramol, kusunol, dihidrokaranon, zinkohol 2, serta oxoagarospirol, dan lain-lain. Sini terdapat 31 unsur kimia yang terkandung dalam gaharu dan kimia penyusun utamanya adalah 2,4 metoksifeniletil yang mengandung kromone sebesar 27% dan 2,2 fenil yang mengandung kromone sebesar 15%. Berikut tabel komponen kimia yang terkandung pada berbagai kualitas dari asal gaharu. Selanjutnya adalah minyak atsiri di dalam kayu gaharu. Minyak atsiri itu sendiri merupakan zat yang berbau yang dapat menguap pada suhu kamar yang terdapat dalam berbagai tanaman. Misalnya pada kayu itu ada kayu cengkeh, kayu cendana, dan kayu gaharu. Kemudian minyak atsiri mempunyai kandungan kimia yang berbeda-beda, tetapi mereka mempunyai sejumlah sifat kimia yang sama, mulai dari bau khas, indeks biasnya tinggi, dan umumnya tidak bercampur dengan air. Kemudian pelarut dalam eter, alkohol, dan kebanyakan pelarut organik. Komponen kimia minyak atsiri yang terkandung di dalam gaharu. Berdasarkan analisis GCMS, terdapat 5 komponen utama yang terkandung di dalam minyak gaharu. Di antaranya 3-penil 2-butanon, aguenin, agarofuran, dan 10-epi eudesmol dan agarospirol. Kemudian di sini ada beberapa komponen kimia dan kegunaannya dalam minyak atsiri di gaharu. Yang pertama ada eugenol, itu bisa digunakan sebagai bahan dasar industri farmasi, kosmetika, dan industri perisa untuk makanan dan minuman. Kemudian yang kedua ada tanin, itu juga bisa digunakan sebagai bahan industri farmasi, misalnya sebagai antioksidan, astringen, anti diare, antibakteri, dan lain-lain. Kemudian ada flavonoid, itu juga sama, bisa digunakan sebagai bahan industri farmasi, sebagai antioksidan, antitumor, antivirus, dan lain-lain. Kemudian ada squalene, itu sebagai bahan industri kosmetika dan farmasi. Kemudian di sini ada metode pembuatan atau pengambilan minyak atsiri dari kayu gaharu. Sebelumnya di sini ada beberapa metode pengambilan minyak atsiri dari tumbuhan. Itu yang pertama distilasi atau penyulingan, yang kedua ada ekstraksi, yang ketiga ada pengempaan, dan yang keempat ada pemerasan. Dan untuk pengambilan minyak atsiri dari kayu gaharu itu sendiri ada 3 cara. Dan yang pertama ada microwave hydrodistillation, itu menggunakan gelombang mikro atau microwave yang dihasilkan dari magneton sebagai sumber pemanasan selama proses ekstraksi. Kemudian ada Soxhlet extraction, itu metode ekstraksi menggunakan Soxhlet dengan pelarut cair seperti etanol, alkohol, N-heksan, dan lain-lain. Soxhletasi sendiri adalah ekstraksi padat cair yang berkesinambungan. Disebut sebagai ekstraksi padat cair karena substansi yang diekstrak terdapat di dalam campuran yang berbentuk padat, dan disebut berkesinambungan karena pelarut yang sama digunakan sampai secara berulang-ulang sampai ekstraksi selesai. Kemudian yang ketiga ada microwave accelerated steam distillation. Itu metode gabungan antara metode microwave assisted extraction dengan metode steam distillation. Uap air yang dihasilkan dari microwave yang tidak terradiasi digunakan untuk mempercepat desorpsi bahan dan pelarut organik nonpolar yang digunakan untuk menjaga kontak langsung antara sampel dengan air. Terima kasih, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.